Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Malik. Nomor induk mahasiswa saya 2020531119. Kemudian saya berada di program studi Sistem Informasi ya, kelas paralel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang kelima, yakni konsep database relasional atau relational database. Database relasional, pada model relasional, basis data akan disebarkan atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut sebagai baris data atau row atau juga record, dan lajur vertikal yang biasa kita sebut dengan kolom atau field. Kemudian keuntungan database adalah yang pertama, bentuknya sangat sederhana. Yang kedua adalah mudah dilakukan atau mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah-istilah yang ada di dalam database relasional adalah yang pertama adalah relasi. Kalau secara harfiah mungkin relasi adalah hubungan ya. Relasi atau sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris ya. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kemudian entitas individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Nah, ini yang dinamakan relasi. Kemudian yang kedua adalah atribut. Atribut kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Nah, di sini misalkan atributnya adalah nama. Nah, nama itu nanti berupa kata-kata atau karakter, maka atributnya adalah char kayak gitu. Begitupun seterusnya, contoh ada nilai angka, maka nanti maksudnya adalah float atau integer seperti itu. Kemudian penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Kemudian tuple atau record. Baris pada sebuah relasi atau himpunan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalkan nomor pokok mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Nah, dalam satu tuple atau record yang biasa kita sebut baris, ya, jadi satu baris itu merupakan satu record atau satu tuple. Kemudian yang keempat adalah domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Kemudian derajat atau degree adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Kemudian cardinality, jumlah tuple dalam sebuah relasi. Bisa cardinality-nya bisa 1, 10, 1000 atau bahkan 10.000 data atau bahkan berjuta-juta data yang sudah dimasukkan ya. Nah, bisa digambarkan di sini atribut itu contoh ini ada tabel mahasiswa ya. Di situ ada atribut. Nah, atribut itu adalah nilai yang berada di nilai pokok tabel atau domain ya, domain itu di situ ada npm, nama, kemudian alamat. Di domain tersebut ada atribut untuk penyebutan. Misalkan angka, nanti penyebutannya apa, karakter atau apa kayak gitu. Kemudian untuk baris atau record adalah satu record data yang dimasukkan. Misalkan contoh 10296832 ini namanya Nurhayati, kemudian alamatnya di Jakarta. Ini termasuk ke dalam satu baris atau satu record. Di sini ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 record. Kemudian relasi yang disebut relasi ini adalah atribut yang menandakan atau yang menjadi kunci atau identitas dari record tersebut. Contoh di sini yang kita gunakan adalah nomor pokok mahasiswa. Karena apa? Karena nomor pokok mahasiswa satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Seperti halnya adalah nomor induk KTP kita dengan saudara kita atau bahkan orang lain itu pasti berbeda. Tidak ada nomor induk KTP atau nomor KTP itu satu dan yang lain itu sama, itu tidak ada.
Oke, selanjutnya relational key, ada super key. Satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Yang kedua adalah kandidat key, suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifikasi dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Kemudian primary key merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Selanjutnya, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci kandidat key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Oke, contoh kita contohkan lagi selanjutnya dulu lah. Relational key yang selanjutnya adalah alternate key. Merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Kemudian foreign key atau kunci tamu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Kita contohkan di sini contoh tabel mahasiswa ini merupakan super key. Jadi semua data yang ada di tabel mahasiswa ini bisa menjadi kandidat key karena primary key itu merupakan dari kandidat key dan kandidat key adalah merupakan dari super key. Yang kita pilih di sini kandidat key adalah atribut yang ada di npm, nama dan juga alamat. Kemudian yang kita pilih adalah sebagai primary key itu di npm, kolom npm. Karena apa? Karena penentuan primary key ini menjadi satu hal yang wajib karena untuk mengidentifikasi data atau baris yang telah kita inputkan. Seperti itu. Kemudian relational integrity rules. Yang pertama ada null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tabel tersebut. Kemudian nilai atau konstanta. Null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau kosong atau tidak ada. Kemudian entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Kemudian referential integrity, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Kemudian bahasa database relasional menggunakan bahasa query atau pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh-contoh database relasional yang sering kita gunakan adalah Microsoft SQL Server, itu produk dari Microsoft. Oracle, vendornya dari Oracle. Kemudian Microsoft Access adalah vendornya dari Microsoft. Model data relationship, yang pertama adalah model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Kemudian model atau model keterhubungan entitas atau entity relationship model merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity relationship model atau IR model. Model entity relationship atau semesta data atau semua data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram IR. Komponen utama pembentuk model entity relationship yaitu entitas atau entity, kemudian relasi atau relation. Entitas dan himpunan entitas, yakni entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Kemudian sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas merupakan rumpun atau famili dari individu tersebut. Kemudian penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh-contoh himpunan entitas
semua motor atau motor saja, dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Semua mobil atau mobil saja dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Kemudian semua mata kuliah dengan entitas sistem basis data, algoritma, struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Karena biasanya orang hanya menyebutkan kepalanya saja, tetapi selebihnya biasanya sudah mengikuti. Kemudian contoh himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Di sini gambaran himpunan entitas mahasiswa, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, kemudian tanggal lahir mahasiswa. Kemudian untuk tabel mata kuliah, di sini ada kode kuliah dan juga nama mata kuliah. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kemudian kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lainnya. Contoh, ada himpunan A dan himpunan B. Ada masing-masing 4 entitas ya. Jadi antara entitas 1 itu saling berhubungan. Entitas 2 berhubungan dengan entitas 2 yang ada di B. Akan tetapi kardinalitas untuk entitas keempat itu berhubungan dengan entitas ketiga. Begitupun selanjutnya. Satu entitas bisa digunakan sebagai relasi dari kedua entitas yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk diagram entity relationship-nya digambarkan seperti berikut. Ada persegi panjang itu menyatakan himpunan entitas. Kemudian ada oval menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key di garis bawah. Kemudian belah ketupat menyatakan himpunan itu merupakan relasi. Kemudian garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dan himpunan entitas dan juga himpunan atau atribut lainnya. Contoh IRD di sini ada nama dosen ya. Nama dosen, kemudian berhubungan atau berrelasi dengan nama dosen dan juga tabel kode jur, kemudian berhubungan lagi dengan kode jurusan seperti itu. Tahapan pembuatan diagram IR. Tahap pembuatan diagram IR awal atau preliminary design mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang didapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Tahap optimasi diagram IR final design melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk korelasi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, perubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Kemudian langkah tahap teknis pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas, kemudian mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas sampai himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Kemudian melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key-nya. Derajat minimum relasi anak, kemudian ada tabel sepeda, ada tabel pelatih. Di sini saling berkorelasi atau saling berhubungan atau berelasi. Di mana belajar itu anak belajar sepeda, berkorelasi dengan sepeda, dan juga sepeda berelasi dengan pelatih karena anak belajar sepeda dibimbing oleh pelatih. Di sini terlihat derajatnya. Ada 0 to many, kemudian di sini belajar sampai sepeda juga 0 to many. Kemudian sepeda masuk ke relasi dibimbing ini 0 to many, kemudian pelatih masuk ke sepeda itu atau masuk ke relasi dibimbing ini 1 to 1. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Contohnya seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh tidak belajar sepeda atau apa satupun. Setiap sepeda terdapat dipelajari oleh banyak anak, tapi bisa saja
ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satupun anak. Seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda pun. Kemudian setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih dan tidak boleh ada sepeda yang tak berpelatih. Contoh kamus data, di sini anak, tabel anak ya, ada atributnya, nanti ada fieldnya, ini ada nama anak, alamat, dan juga nomor telepon. Begitupun seterusnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu materi yang kelima yang dapat saya sampaikan mengenai database relasional. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.